Namun untuk tombol ini belum bisa kita gunakan ya teman-teman. Berikutnya kita akan memberikan informasi update terkait tentang pengadaan seleksi P3K Guru 2022 langsung dari Panselnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Teman-teman yang tidak lolos di seleksi P3K Guru tahap 1 maupun tahap 2 tentunya saat ini sedang menantikan kapankah untuk pendaftaran P3K tahun 2022 ini dibuka dan bagaimanakah mekanismenya. Sampai saat ini beberapa hari terakhir ini di sini kita sudah mendapatkan informasi terbaru, yaitu terkait tentang tombol memilih formasi tahap 3. Di sini sudah ada, namun ketika kita klik di sini kita belum bisa melakukan pendaftaran dikarenakan ini ternyata ini adalah masih merupakan tombol seleksi tahap 2 kemarin ya, sehingga kita ketika klik baiklah, meskipun di sini ada jenis seleksi P3K Guru kemudian tahap 3, namun untuk tombol ini belum bisa kita gunakan ya teman-teman. Berikutnya kita akan memberikan informasi update terkait tentang pengadaan seleksi P3K Guru 2022 langsung dari Panselnas teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, info pertama kita dapatkan, kita kutip dari jpn.com, yaitu info terbaru Panselnas soal seleksi P3K 2022. Mungkin guru honorer yang lulus PG ini akan senang. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara CASN terus menggodok regulasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permen Pan RB tentang pengadaan P3K 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman mengungkapkan proses pembahasan masih terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Namun terkait substansi, Panselnas berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kesepakatan bersama Komisi 10. Prinsip Panselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan rapat panja formasi P3K 2022 dengan Komisi 10 DPR untuk guru dengan tenaga kependidikan, kata Deputi Suherman kepada JPNN. Dia menegaskan yang sudah dibahas dan disepakati di Komisi 10 menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Permenan RB P3K 2022. Beberapa poin pembahasan tersebut diantaranya mengenai usulan formasi P3K status guru honorer yang sudah lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi P3K 2022 dan metode seleksinya bagaimana, serta mekanisme seleksinya bagaimana. Diketahui pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi P3K Guru dan juga P3K non-guru. Khusus formasi P3K Guru sesuai data Kemdikbudristek dan di sini tersedia ini adalah 970.410 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari sisa formasi 2021 sebanyak 212.392 dan juga 790.018 untuk kuota 2022. Jika dijumlahkan dengan formasi penyuluh, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, maka formasi ini nanti akan lebih dari 1 juta formasi. Deputi SDM Aparatur Alex Denny menambahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama dengan Kemdikbudristek memastikan pengadaan P3K 2022 ini lebih mengakomodasi tenaga honorer. Karena itu, seleksi peserta P3K Guru menggunakan metode observasi dan juga background check. Artinya, rekrutmen P3K Guru akan dibedakan ya antara guru honorer dengan pelamar baru. Bagi guru honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun atau yang belum lulus passing grade dan belum sempat ikut seleksi P3K 2021 akan diberikan kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar sama sekali. Prinsipnya, proses seleksi antara pelamar baru dengan tidak ini berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan. Dia menambahkan pengadaan P3K 2022 juga memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Untuk mekanisme baru rekrutmen P3K guru yang direncanakan Panselnas dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi dari Kemdikbudristek.
Selain itu, Alex Dani harus memprioritaskan guru yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K Guru 2021. Kemudian lanjutnya, dari usulan Pemda itu, Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya itu disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalkan, tetapi Kemdikbudristek di sini butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya ini 100 ya, karena anggarannya ini sudah disiapkan terangnya. Setelah proses penetapan formasi selesai, masuk ke tahap seleksi. Dalam proses ini, kata Alex Dani akan dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru. Dia menyebutkan sesuai pembahasan dengan Kemdikbudristek, guru honorer lulus passing grade 2021 tanpa formasi P3K akan diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi, tetapi hanya menjalani proses verifikasi saja. Jadi diupayakan bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade nanti tidak akan diseleksi lagi, tidak akan mengikuti tes. Jadi setelah formasi dibuka, teman-teman bisa langsung untuk mendaftar. Artinya teman-teman hanya melalui proses verifikasi dan validasi data, kemudian nanti ikut ke penempatan ya. Dani mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K 2021 dan sudah lolos passing grade, tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi kompetensi tahap 2. Maka di sini nanti akan diprioritaskan. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan ini bisa melamar di sana. Hal lainnya, tambah Alex Dani, para guru honorer yang sudah punya pengalaman kerja di atas 3 tahun sebisa mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah mereka mengabdi. Sebaliknya, pelamar baru akan ditempatkan di wilayah yang belum ada guru honorernya. Berikutnya mengenai tahapan dan juga jadwal seleksi yang kita pernah dapatkan dari paparan Kemenkes beberapa waktu yang lalu. Untuk finalisasi data kebutuhan sudah pada bulan Maret kemarin. Kemudian untuk pembukaan informasi bulan Maret sampai bulan April. Kemudian validasi usulan formasi ini adalah pada bulan Mei yang beberapa hari lalu ini sudah dibuka ya. Kemudian untuk penetapan kebutuhan ini adalah sekitar awal bulan Juni. Kemudian penyampaian formasi ke KL dan Pemda ini adalah pada pertengahan bulan Juni. Kemudian untuk integrasi data kebutuhan dengan SSCASN ini adalah pada dimulai minggu kedua atau ketiga pada bulan Juni. Kemudian untuk pengumuman seleksi inilah pada awal Juli. Kemudian untuk pendaftaran sscsn.bkn.go.id nanti akan dibuka mulai awal Juni sampai pertengahan Juni. Sementara itu untuk pelaksanaan seleksinya ini diperkirakan yaitu pada akhir Juli 2022. Demikianlah informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.